Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada kalanya orang yang berpuasa tidak memperoleh bagian apa-apa dari puasanya tersebut, kecuali lapar dan dahaga. Terkadang ada orang yang mengerjakan sholat malam tidak memperoleh apa-apa dari sholat malamnya itu, kecuali bangun malam dan letih. Maksudnya, apabila seseorang melakukan puasa dan sholat malam, yang apabila itu dikerjakan bukan karena Allah, maka tidak ada pahala baginya. Bahwa orang yang mengerjakan ibadah karena riya, pamer kepada orang lain, dan sum'ah, menginginkan popularitas, adalah seperti orang yang pergi ke pasar, memenuhi kantongnya dengan kerikil, kemudian orang-orang berkata, betapa penuhnya kantong orang itu. Namun ia sendiri tidak bisa mengambil manfaat, kecuali hanya pujian orang-orang tersebut. Jika ia ingin membeli sesuatu, maka kerikil itu sama sekali tidak bisa ia pergunakan sebagai alat jual beli, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula dengan orang yang beramal karena riya dan sum'ah. Ia tidak akan bisa mengambil manfaat apa-apa dari amalnya, kecuali hanya pujian orang, dan kelak di akhirat ia tidak akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 23, dan kami berikan semua amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Seorang bijak mengatakan, barang siapa mengerjakan 7 hal tanpa dibarengi dengan 7 hal yang lain, maka apa yang ia kerjakan itu tidak akan bermanfaat. Apa saja itu? Yang pertama adalah seseorang yang beramal karena takut, namun tidak memelihara diri. Ia mengatakan, saya takut akan siksaan Allah, tetapi ia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maka ucapannya itu sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya. Kedua, seseorang yang beramal dengan penuh harapan, namun tidak berusaha. Ia mengatakan, saya mengharapkan pahala Allah, tetapi ia tidak berusaha mencapainya dengan amal soleh, maka apa yang ia ucapkan tidak ada gunanya. Ketiga, niat tanpa direalisasikan. Di dalam hati ia berniat untuk beribadah dan berbuat baik, namun ia tidak merealisasikannya dengan sebuah tindakan. Maka apa yang dia niatkan itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Keempat, doa tanpa kesungguhan. Ketika ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya, maka doanya itu tidak ada gunanya. Yang lebih penting, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam beramal. Niscaya Allah akan memberinya kekuatan. Kelima, memohon ampun tanpa penyesalan. Ia mengucapkan saya memohon ampun kepada Allah, namun ia tidak menyesali dosa-dosanya, maka permohonannya itu sia-sia. Keenam, dalam hal-hal yang kelihatan yang ia kerjakan dengan baik, namun dalam hal yang tidak diketahui orang, ia tidak mengerjakan dengan baik. Tindakan semacam itu tidak mendapatkan kebaikan kepada pelakunya. Ketujuh, seseorang yang beramal dengan sungguh-sungguh tanpa ikhlas. Maksudnya, ia bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah,
Namun amal ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, amal-amal yang tidak ikhlas itu tidak ada manfaat apa-apa bagi dirinya. Bahkan hal itu merupakan penipuan bagi dirinya sendiri.